Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama ingkang kula mulyakaken, wabil khusus dumateng abina wa murabbi ruhina wa ajsadina Kiai Haji Nur Hadi bin Muhammad. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah. Dan wabil khusus kepada tuan rumah Ibu Yasmi sekeluarga yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan tak lupa kepada para guru-guru Dewan Asatidz baik dari Formaliyah ataupun dari Adiniyah, kesemuanya yang saya hormati dan juga saya muliakan, dan tak lupa kepada adik-adik santri semuanya yang saya banggakan. Pada pagi hari ini patut kita kesemuanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini guna untuk melaksanakan forum komunikasi guru, silaturahmi guru baik dari formal ataupun dari diniyah, yang mana kita dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Para guru ingkang minulya, pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan pembacaan kitab yang biasanya dibaca oleh para ustadz, yang mana isi kitab di sini menjelaskan tentang tata cara seorang pengajar atau guru kepada murid-muridnya sesuai akhlak yang benar. Karena di zaman ini kathah banyak guru-guru niki kadang menurut pandangan saya pribadi niki banyak yang salah persepsi, kadang cuma ingin memintarkan murid-murid dan lupa bagaimana caranya ilmu yang dimiliki oleh murid-murid kita niku barokah. Padahal keberkahan itu yang paling penting. Kadang murid niku cuma membawa ilmu yang sedikit, pulang dari sekolah membawa ilmu yang sedikit, tapi sebab barokah, sebab berkah ini yang akan menjadi ilmu yang kelak akan terus dibawa mulai dari dunia sampai akhirat. Dan bahkan kula kali panjenengan sebagai muallim, sebagai pendidik, sebagai guru, ini apabila ilmu yang kita tanamkan kepada murid-murid kita ini diamalkan, kemudian menjadi ilmu yang barokah, ini secara tidak langsung kula kali panjenengan ini akan kecipratan juga, kecipratan barokah dari yang sudah diamalkan oleh para anak didik kita. Ini terpenting. Maka dari itu saya dulu punya guru nih. Saya dulu punya guru saya itu namanya Ustadz Hasan Basri. Niki Ustadz Hasan Basri, guru kula Ustadz Hasan Basri. Niki saking grobogan Jawa Tengah. Lah niki nanti dawuh ngeten. Le awakmu mben lek wis mulih, lek ngabsen murid-murid harus difatihai satu persatu. Niki tirose Ustadz Hasan Basri ketika saya mau pamit boyong dari pondok. Dawuh ini terus melekat di hati saya, terus melekat. Apa maksud dari Fatihah? Ternyata ketika saya baca sejarah ini pun Gusmi Kediri ini pernah dawuh di dalam dawuhnya itu bahwasanya saiki nyeneni anak, didik anak secara kasar, secara keras, wis gak usum versi Gusmi ini. Wis gak usum. Usumnya apa? Berilah getaran di dalam hati mereka dengan selalu dibacakan Fatihah. Dengan getaran Fatihah itu akan menyebabkan anak didik kita akan menjadi anak didik yang soleh,
dan juga menjadi anak didik yang solihah. Niki seakan-akan remeh, cuman kula kali panjenengan kadang abot nglakoni. Kanten ngeten para bapak, ibu-ibu sedaya ingkang minulya, bahwasanya lek kula kali panjenengan iki dititipi, ngapunten iki. Saumpami kula kali panjenengan iki dititipi kambing, mboten dititipi kambing. Niku luwih sae. Kanten tugas kula kali panjenengan nek cuma menggemukkan, ngoten mawon. Menggemukkan. Tapi lek kula kali panjenengan iki dititipi putra-putra dari wali santri, dari wali murid ini adalah sesuatu beban yang sangat berat. Bahkan ini tidak putus di dunia. Tidak putus di dunia. Keranten saumpami anak didik kula kali panjenengan ini mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ajarkan. Kemudian anak didik kita ini berkeluarga, terus gak ada putra. Lah putra ini kita dikandani, nah bisa aku ambil Pak Iki, ambil Bu Iki diajarin ini, sangat kudu ini. Lah sehingga cara tidak langsung ilmu sing kula kali panjenengan ini berikan kepada anak didik kita ini tumbuh kepada anak-anak mereka, ngoten. Tumbuh pada anak-anak mereka. Ini yang disebut dengan ilmu musalsal, ilmu yang tidak akan putus sampai yaumul kiamah. Senajan kula kali panjenengan sudah dibungkus kain kafan, sudah ditanam batu nisan, tapi ilmu kula kali panjenengan akan terus mengalir kepada anak didik kita. Ini yang disebut dengan perjuangan dari seorang guru itu tidak akan pernah putus. Niki maksudnya, tidak akan pernah putus niki. Saumpami kula kali panjenengan bahasane niku cuman nganggur mboten mawon. Panen mari ya mari. Tapi lek santri utawa anak didik siswa-siswi niki mentas saking sekolahan, lulus dari sekolah, ini tidak dikatakan putus. Terus nyambung. Makanya mboten enten kata-kata yang mengatakan oh iku mantan guruku dhisik, mboten enten. Oh iku dhisik tau ngajari aku, saiki wis gak usah tak hormati, mboten enten kados ngoten niku. Keranten pun kula sering jelasaken bahwasanya Abu Katalata, bapak kula kali panjenengan iki tiga. Niki pun kula sering jelasaken. Sing pertama, man waladaka. Sing pertama niku tiyang sepah sing lahiraken kula kali panjenengan. Bapak lan ibu kandung. Sing kaping kali, man zawajaka bintah. Gini kok adalah moro sepah kula kali panjenengan yang menikahkan putrinya untuk kita. Itu juga orang tua kita. Yang ketiga, man alamaka walau harfan wahidan wa huwa afdol. Yang ketiga yaitu adalah orang yang pernah memberikan ilmu kepada kita senajan satu huruf. Kula mboten semerap A, diberitahu kali guru niku wau, iki lho le A. Kula mboten semerap B, diberitahu iki lho le B. Kemudian diejak A, B, C sampai iso maca. Kula mboten semerap alif, dikasih tahu iki alif, iki ba, iki tak, sampai sakit maca Al-Qur'an. Lah ini yang disebut dengan guru wa afdol, wajib bahkan lebih utama menghormatinya dibanding orang tua yang melahirkan kita dan juga mertua kita. Berarti menghormati seorang guru itu lebih afdol. Jadi harus kita beri pemahaman kados ngeten iki kepada para murid supaya murid-murid itu paham bahwasanya perjuangan seorang niku lebih utama. Nopo kok lebih utama? Keranten di dalam kitab karanganipun Al-Imam Ghazali mengatakan bahwasanya lek wong tuwa itu tugasnya membesarkan raga kita, menyuburkan raga kita supaya raga kita sehat, supaya raga kita ini kuat. Dan tugas seorang guru adalah menyuburkan atau mensehatkan ruh kita sehingga ruh kita menjadi ruh yang sehat, ruh yang kuat untuk muqarrabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luwih niki luwih afdol niki karena lek raga niki bakal ajur lek pun wafat, tapi lek ruh niki abadi selamanya. Para hadirin, para guru-guru ingkang minulya, bahwasanya di dalam kitab niki sedikit akan saya jelaskan
bahwasanya tadi malam mutolaah di dalam kitab ini dijelaskan seorang guru niku saking afdoli seorang guru tidak boleh, niki dikatakan tidak boleh guru niku membawa masalah kekeluargaannya ke dalam kelas. Loh, niki penting atas ini. Guru niku mboten angsal membawa masalah keluarga di dalam kelas. Saumpami ngapunten, ada seorang guru cekcok di dalam kekeluargaan, kemudian pagi harinya ngajar, dilampiaskan emosi itu para murid ini mboten angsal. Kados ini mboten angsal. Masalah keluarga di keluarga, masalah waktu ngajar harus profesional. Harus profesional. Aku saiki wae ngajar, masalah keluarga tak dhisik. Nah ini kilo penting. Sampai termiliki dikatakan seorang guru sing ngajar di waktu luwe, di waktu ngelak, niki mboten angsal ngajar. Jadi ngajar kudune warak, petang wis mari sarapan, wis mari mie, wis mari ngopi, wis seger baru ngajar. Nopo kok harus seperti ini? Nggih, kuatirnya niki, kuatir makin menyampaikan sesuatu itu akan menyebabkan murid itu tidak semangat. Contoh di bulan Rajab kados ngeten niki, saumpami sekolah niki aktif di bulan Rajab kados ngeten niki kan kata sing siang, kata sing poso saumpami. Niki nerangaken di waktu siang, di waktu perut niki lapar, kadang nerangaken mboten semangat. Sehingga menyebabkan murid ini mboten semangat. Malahan di dalam kitab dijelaskan Gusti Kanjeng Nabi niku lek ngajar berkobar-kobar sampai wajahnya niku memerah, seakan-akan saking semangatnya Gusti Kanjeng Nabi niku lek ngajar, berkeringat sampai netes keringatnya Gusti Kanjeng Nabi niku lek ngajar, saking semangatnya. Sehingga nopo sahabat para santri niku Gusti Kanjeng Nabi mirengaken pengajian niku nggih semangat, nggih semangat. Kanten nopo guru wis ngajar wis semangat ngoten. Saupami guru ini ngajar dalam keadaan lapar terus kemudian lemes, dan ini pasti ini muridnya lemes. Ini di dalam kitab ini dijelaskan seperti itu. Bahkan tidak boleh seorang guru ini mengajar kepada muridnya di waktu ngantuk. Ini gimana nansal di waktu ngantuk, mari mulai ansongi. Ini biasa kayak para guru-guru, para ustadz ini begini mungkin wiritan. Kulo boten nonton bal-balan, jauh kami Liga Champion ngoten. Terus mari ngoten kok ngantuk. Lah niki kok ngantuk ngajar. Iki biasanya boten semangat. Biasanya kulo lek ngajar lari-lari santri niku lek mari Liga Champion bal-balan pengini isu ini ku maca makna nih kok kaya mlaku maknane niku. Maknane kaya mlaku iki opo iki tulisan kok mlaku kok iso urip ngoten. Ternyata efek dari ngantuk niku wau. Lah ini nggih boten angsal, kados ngeten iki boten angsal. Jadi intinya nopo, intinya kulo kali panjenengan ini disuruh atau diperintah oleh mu'alif kitab ini, pengarang kitab ini, untuk menyimpan tenaga terbaik kita di dalam thoriqah belajar mengajar. Jadi kita harus fresh. Ketika kita belajar mengajar ini dalam keadaan fresh, seger dan semangat, sehingga santri itu menerima pelajaran itu cepat. Nah itu harus kita tata waktu kita supaya kita ketika waktu mengajar ini dalam keadaan fresh, dalam keadaan semangat, seger. Nah itu yang terpenting. Para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, ngapunten, ini bukan berarti saya menggurui panjenengan, ini cuma saya membacakan kitab, kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ini penting sangat, katusnya ini penting sangat. Di akhir-akhir zaman ngeten iki keraton banyak murid-murid niku sing cerdas, sing pinter, tapi kadang boten jawani ten guru niku. Boten gadah akhlak ten guru. Wani, sampai kula kadang lucu. Kula lek ningali TV, ningali berita, kok enten sakniki niku kados mahasiswa SMA demo guru. Kula kadang ngoten niku nggih lucu. Kok ana murid saiki demo gurune. Padahal zaman singen itu santri-santri, murid-murid itu ampuh-ampuh zaman singen itu, sampai bisa memerdekakan tanah Republik Indonesia ini. Keraton ampuhe para pelajar itu. Lah niku nggih pasti ini tiang sepai dicul-culan. Nggih cul-culan wis niki yai utawa niki Pak, niki putra kula jenengan didik, lek nakal sampean diapa-apa terserah. Biasanya ngoten tiang sepasi ngene, saniki mboten dijewer pun laporan polisi. Nyeten laporan polisi, gimana kan anaknya mboten pati ampuh. Lek sing wis terserah jenengan ya jenengan
celupaken jenengan opo namanya ngeten. Kula tasih eling niki mumpung enten promo yai. Kula sing jodoh akan ten Jepara tiro yai. Kula niki tasih mirengaken pas waktu abah niki dawuh omong-omongan kali Kiai Haji Taufikul Hakim pengarang kitab Amsilati niku. Kula dipasrahaken ngeten. Niki yai kula titip putra kula saking Malang. Lek jenengan nakal jenengan pateni mboten napa-napa. Kula gredeg kula niku. Waduh kok dipateni tenan niki. Nggih pancen ngoten biasa ini. Lek pasrah niku ngoten. Kula dipasrahaken ten Kiai Taufik niki lek nakal pun jangan cewek. Jenengan boleh mboten napa-napa. Ngoten terus. Nggih sehingga kula niku belajar tenanan wedi tenan waduh dibeleh tenan kuwi. Keraton wong tuwa wis pasrah ngoten. Wis pasrah nang guru. Lah niki penting para guru, para bapak-bapak, para ibu-ibu penting kados ngeten iki. Nah dengan seperti itu apabila ada sinergi antara murid, antara orang tua dan guru kados acara di pagi hari ini. Kenapa? Intinya apa acara di pagi kados ngeten ini? Intinya adalah kula kali panjenengan mendoakan murid-murid niki supaya murid-murid ini mendapatkan ilmu yang barokah. Niku pentingnya. Karena materi saja tidak cukup. Tidak bisa, harus ada materi, harus ada contoh dan didorong dengan doa. Itu terpenting para jamaah, para bapak-bapak, ibu-ibu, para guru sedaya ingkang kula mulyakaken. Dan yang terakhir dari saya bahwasanya apa bedanya antara guru zaman dulu dan guru zaman sekarang? Gilek guru zaman singen itu dua yang dipentingkan. Yang pertama niku lek kula maos di dalam kitab-kitab salafun sholih. Yang pertama yang ditekankan oleh guru zaman singen itu adalah istiqomah. Istiqomahan mengajar. Yang kedua, tidak main-main di dalam berdoa. Tidak main-main di dalam berdoa. Mungkin kalau kali panjenengan tidak bisa meniru golongan ulama itu, tapi setidaknya kalau kali panjenengan sudah ikhtiar setiap 1 bulan sekali mendoakan para murid, para anak didik kita supaya menjadi anak yang solih dan solihah. Itu terpenting para hadirin. Keranten lek kula ningali Kiai Haji Abdul Karim pendiri Lirboyo itu, beliau mulai ngajar sampai beliau wafat itu mboten nate mboten poso terus masani santri ini ngoten iki masani santri ini. Jadi lebih dari 40 tahun beliau itu puasa sambil mengajar supaya santri-santri mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Lah kula kali panjenengan mboten mampu kados mekaten, mari kita ini istiqomah setiap 1 bulan sekali forum istighosah, forum doa bersama, komunikasi silaturahmi para guru ini jangan sampai ditinggalkan. Keranten ini adalah investasi kula kali panjenengan mangke teng ngersane Gusti Allah. Itu yang terpenting para bapak, para ibu ingkang minulya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang sudah saya bacakan di dalam kitab secara singkat ini menjadi tambahan ilmu yang barokah bagi kita kesemuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan kita.